jahatnya sistem dunia sekarang yang dikelola oleh kaum kufar ini, ya, karena memang Allah Ta'ala telah menjelaskan karakter mereka. Kaum kufar, yaitu kaum kafir yang tidak menyukai ajaran Allah al-Islam ini. Sebab mereka demikian karena apa? Mereka rela menjual agamanya demi mendapatkan kesenangan dunia. Mereka sudah rusak cara berfikirnya tentang mana perkara yang mahal dan mana perkara yang murah. Ingat selalu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan mubarak. Bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Semoga Allah Ta'ala curahkan keberkahannya kepada kita semua. Salawat salam sejahtera kita doakan bagi manusia pilihan Al-Mustafa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat yang dirahmati Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan menyorot satu hadis, ya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muslim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya dia menjadi kafir. Atau di sore hari seseorang masih beriman, pagi harinya dia menjadi kafir. Dia rela menjual dinnya untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Saudaraku rahimakumullah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepada para sahabat akan datangnya suatu masa di akhir zaman di mana dunia ini diselimuti, dibanjiri oleh fitan. Ya. Fitan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu maknanya ujian, satu ujian. Kalau fitan itu banyak ujian. Ya. Ada ujian terkait dengan keimanan, ada ujian terkait dengan pemikiran, ada ujian terkait dengan perilaku, ada ujian terkait dengan perasaan, ya. Ada ujian di bidang hukum, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, medis, farmasi, di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang militer, ya. Pendek kata semua bidang kehidupan ada fitnahnya, ada ujiannya, ya. Dan Nabi mengatakan, jika era penuh ujian, badai fitnah itu sudah datang, ya, kaqita'il laylil muslim, kehidupan ini menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita, ya. Kita tahu kalau kita hidup dalam kegelapan, sulitnya luar biasa, ya. Ibaratnya kalau kita malam-malam sedang kerja, tahu-tahu mati lampu, ya, tentunya kita mencari senter, ya, karena sedang gelap pekat. Boleh jadi kita tersandung ini, terbentur itu, kejedot ini, kejedot itu. Sekalipun itu rumah kita sendiri, yang pada dasarnya kita sudah hafal, ya, daerah ini sebelah mana, senternya di mana, ya kan, ini ada meja, di sini ada kursi. Tapi tetap karena gelap, kita mungkin kejedot sini, kejedot sana, kebentur sini, kebentur sana, ya. Nah, ini kata Nabi, ini kehidupan secara umum menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita, ya. Dan kita memandang bahwa hadis ini sangat menggambarkan situasi dunia kita sekarang ini. Suatu dunia
di mana Allah Ta'ala sedang menguji kita umat Islam dengan ujian yang sangat berat, yaitu ujian di mana kita sebagai suatu umat harus menyingkir dari posisi kepemimpinan dunia, dan Allah sedang mengizinkan pihak lain mengambil posisi kepemimpinan dunia itu. Siapa pihak lainnya? Ya, pihak lainnya adalah al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan hadis ini. Nabi bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya badai fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih beriman, di sore hari dia menjadi kafir. Di sore hari dia masih beriman, paginya dia menjadi kafir. Jadi ada manusia di era penuh fitnah itu ketika seperti gelap, sepotong malam yang gelap gulita, ada orang yang dalam waktu siang harinya entah apa yang dia lakukan, entah apa yang dia ucapkan, entah dia terlibat dalam urusan apa, tetapi Nabi mengatakan di siang hari itu dia terlibat dalam suatu proses yang menyebabkan dia mengalami perubahan status mendasar. Paginya masih beriman, sorenya kafir. Atau ada juga yang terlibat dalam proses yang sangat mengkhawatirkan itu di malam hari. Sehingga Nabi mengatakan atau sore harinya masih beriman, paginya dia jadi kafir. Ya. Jadi jelas Nabi mengatakan redaksinya, pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat perbuatan baik, amal soleh, sore berbuat amal buruk. Tidak, perbandingannya bukan antara baik dan buruk, tapi perbandingannya antara beriman dan menjadi kafir. Artinya apa? Artinya di era penuh fitnah itu, ketika dunia dan kehidupannya menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita, ya, maka fenomena yang muncul di tengah umat ini, bukan saja umat ini terancam oleh gangguan setan sampai dia terjerembab dalam dosa kecil, as-saghair, dosa kecil, bahkan terjerembab ke dalam al-kabair, dosa besar, ya. Tapi dia terjerembab, dia terperangkap dalam jenis dosa yang para ulama kita menyebutnya dengan istilah nawaqidul iman, pembatal keimanan. Bayangkan, ya. Jadi kita umat Islam ini harus memahami apa itu dosa-dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ya. Kalau kita batal puasa, kita tahu caranya bagaimana menggantinya. Kalau kita batal wudhu, kita tahu cara menggantinya. Ya. Jadi ini yang batal ini bukan wudhu, bukan puasa, tapi yang batal itu syahadatainnya, dua kalimat syahadatnya yang merupakan ya ikrar keimanannya. Jadi imannya batal. Ya. Ini kan mengkhawatirkan, ini mengerikan sekali. Ya. Karenanya kita umat Islam di zaman penuh fitnah sekarang ini, kita harus benar-benar membentengi tauhid kita, iman kita, ya, dengan benteng yang betul-betul kuat dan kokoh, supaya kalaupun kita memang diganggu setan, ya, kita tidak sampai terperangkap dalam jenis nawaqidul iman itu, pembatal keimanan itu. Karena pada hakikatnya kalau orang terlibat dalam dosa pembatal keimanan, dia itu kategorinya menjadi murtad. Murtad itu artinya apa? Kharij anil Islam, keluar dari ajaran Islam. Dan semenjak dia batal imannya, berarti apapun kebaikan selanjutnya yang dia kerjakan, mau itu memberi sedekah kah, mau itu menolong orang yang sedang sakit kah, mau itu berbuat baik pada orang tua kah, bahkan dia sholat kah, ya, itu tidak ada nilainya. Sebelum apa? Sebelum dia mentaubati dosa pembatal keimanannya. Mari kita ambil satu contoh. Salah satu contoh dosa pembatal keimanan itu apa? Seorang mengaku muslim, tapi menyatakan bahwa semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, ya.
ini kalimat yang kategorinya bisa membatalkan keimanan. Kenapa? Karena kalimat seperti ini nggak ada landasan dalilnya, nggak ada. Mana ada dalil dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan semua agama sama? Tidak ada, tidak kita jumpai ada itu. Dalam hadis pun demikian. Tidak ada Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Tidak ada. Tapi hari ini kenapa begitu mudah ya sebagian kaum muslimin mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini? Karena salah satu racun yang disebarluaskan oleh para penguasa dunia hari ini, ya kaum kafir, Yahudi, Nasrani, adalah racun faham ideologi yang bernama pluralisme. Sebuah ideologi yang kalau kita telan, kalau kita terima, pasti yang muncul di dalam lisan kita adalah kalimat-kalimat seperti tadi. Semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Sedangkan ada ayat dalam Al-Quran, silahkan dicatat, surat Ali Imran ayat 19, di mana Allah Ta'ala jelas tegas berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Jelas kan? Ada lagi dalil lain kalau kita ingin confirm, menegaskan, ya, menambahkan. Surat yang sama, Ali Imran, ayat 85. Apa kata Allah dalam ayat itu? فَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai din itu apa? Agama, jalan hidup, ya, maka sekali-kali nggak akan diterima darinya oleh Allah Ta'ala, dan dia di akhirat sungguh akan menjadi orang-orang yang merugi. Jelas sekali ayat ini. Mana mungkin seorang mukmin pernah membaca ayat ini dan dia menghayatinya, lalu dari mulutnya bisa keluar kalimat semua agama sama. Bagaimana? Kan nggak mungkin, nggak make sense, ya. Masih ada lagi, kita tambahkan surat Al-Hijr ayat kedua, surat 15 ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman di sana, Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti, seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai, berangan-angan, seandainya di dunia dahulu dia termasuk orang muslim, ya. Berarti dia telah keliru memilih din, jalan hidup. Dan kekeliruan itu baru dia sadari ketika apa? Ketika sudah di akhirat. Di satu saat di mana kekeliruan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Yang ada sisanya adalah an-nadamah, penyesalan yang berkepanjangan, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jahatnya sistem dunia sekarang yang dikelola oleh kaum kufar ini, ya, karena memang Allah Ta'ala telah menjelaskan karakter mereka. Kaum kufar, yaitu kaum kafir yang tidak menyukai ajaran Allah al-Islam ini. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 217, Allah Ta'ala berfirman di sana, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Dan mereka, kaum kafir harbi, tidak akan henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Jadi itu sudah menjadi program yang serius mereka tangani, ya. Dan di situ jelas-jelas Allah menggunakan redaksi wala yazaluna, tidak henti-hentinya, continuously, 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a week, a year, ya kan? 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, mereka continuously, secara kontinu berpikir keras bagaimana menyusun program-program untuk bisa membuat orang-orang beriman ini keluar dari agamanya, murtad dari agamanya. Jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kaji kita kali ini, yaitu hadis tentang badai fitnah seperti malam yang gelap gulita. Oh ya, di ujungnya kemudian Nabi mengatakan apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Orang-orang yang terlibat dalam dosa nawaqidul iman ini, sebab mereka demikian karena apa? Mereka rela menjual agamanya
demi mendapatkan kesenangan dunia. Mereka sudah rusak cara berpikirnya tentang mana perkara yang mahal dan mana perkara yang murah. Ingat selalu, bagi orang beriman, din bukan saja mahal, tapi dia adalah barang paling mahal dalam hidupnya. Sedangkan kenikmatan dunia bagi orang beriman adalah barang yang murah. Yang kalau dia dapatkan, alhamdulillah. Kalaupun dia tidak dapatkan, alhamdulillah ala kulli halin. Karena toh dunia dengan segala kenikmatannya bukan tujuan akhir seorang mukmin. Tujuan akhir seorang mukmin adalah ridha Allah dan jannatullah, surga Allah Ta'ala. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم